Halo teman-teman Sepenggal Misteri, kembali lagi bersama kami di channel Sepenggal Misteri. Kali ini saya kedatangan teman saya Mas Atong. Mungkin nanti akan menceritakan sedikit keganjalan atau kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami Mas Atong. Halo Mas Atong, gimana kabarnya? Halo Mas Jopek, baik Mas Jopek kabar saya. Gimana? Alhamdulillah, saya juga baik tentunya Mas Atong. Iya, siap. Untuk teman-teman, mungkin nanti Mas Atong akan menceritakan sedikit kisahnya. Gimana Satong? Apakah pernah mengalami keganjilan atau mungkin kisah misteri yang pernah dialami Mas Satong mungkin beberapa tapi nanti boleh diceritakan salah satunya aja Ya Mas, nanti sedikit. saya ceritakan salah satunya Mas. Nah, itu mungkin kejadiannya kapan Mas? Itu kejadiannya udah lama sih Mas, udah sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, itu di mana itu Mas? Itu di luar daerah Mas, pas saya Hmm. waktu ngerantau saya kerja dulu. Tepatnya Mas, mungkin Hmm. lebih jelasnya mungkin di waktu di kebun atau di rumah atau mungkin saat jalan-jalan atau gimana itu? Oh, itu pas saya ngekos Mas di sana. Bahkan saya ngerantau kan saya cari kos-kosan kan. Hmm. Nah ya di kos itu yang ada ininya. Nah, itu ceritanya itu bagaimana itu Mas Atong? Awal mulanya itu Mas, saya kan pulang kerja, sore pulang kerja kan, terus mau mandi. Di kamar mandi itu Mas, ada apa ya, gangguan makhluk gaib gitu Mas di kamar mandi. Nah, itu saat ngekos itu terjadi gangguannya itu awal-awal ngekos baru maksudnya baru-baru ngekos atau setelah beberapa beberapa waktu ngekos baru terjadi kegangguan itu Mas? Itu kan saya ngekos kan sekitar ya satu tahunan lebih lah Mas, Hmm. selama saya ngontrak di Hmm. situ kan. Gangguannya sih mulai baru awal-awal sih, kalau Hmm. akhir-akhir enggak ada gangguan apa-apa, cuma di awal-awal aja. Jadi itu gangguannya itu gimana aja Mas? Itu mungkin bisa diceritakan sedikit. Salah satunya ya gangguannya ada kayak suara perempuan nyanyi gitu, kayak Hmm. nyinden dulu Mas, sama gimana ya, orang nangis gitu ada. Nah, itu waktu kejadian itu gimana Mas itu Mas? Waktu kejadiannya itu kan pas malam hari Mas, Nah. saya baru istirahat kan, habis kerja. Saya tiduran, ya cuma rebahan enak itu aja lah, Hmm. kok krungu suara orang nyanyi kayak nyinden gitu Mas. Nah, itu gangguannya itu mungkin cuma seperti suara-suara gitu atau sampai penampakan juga Mas itu. Wah, itu cuma nggak suara aja Mas, ada penampakan juga pernah tuh, menyeramkan sekali Mas itu penampakannya. Ngeri juga ya Mas itu. Ngeri Mas. Nah, itu yang paling menyeramkan itu maksudnya penampakannya itu dari luar kosnya atau mungkin di dalam kosnya gitu Mas itu. Itu penampakannya masih di lingkungan kos Mas, di Oh. sebelah pojok kamar mandi. Mm-mm. Nah, di situ ada penampakannya. Nah, itu kalau yang penampakan itu ceritanya itu gimana Mas? Kok bisa sampai lihat maksudnya kepasan papasan apa dapat lihat itu penampakan kayak gitu tuh. Nah, itu ceritanya gini Mas. Saya kan malam hari mau ke kamar mandi kan. Mm-mm. Kamar mandi Itu sekitar jam berapa itu Mas? sekitar jam berapa ya? Belum malam banget tuh Mas, sekitar jam 10-an lah. Saya ke kamar mandi, kok saya ngerasa nggak enak itu Mas, rasanya Oh. mau kamar mandi tuh. Tapi udah di luar kos Oh. itu loh Mas. Kok rasanya agak nggak enak toh, terus lah kok dilalah ya Mas. Hmm. Aku ini dilalah pas lihat kok ada sosok perempuan di pojok kamar mandi itu loh, tapi di luar kamar mandi Mas. Saya mau ke kamar mandi lah, di pojok itu Mas ada seorang perempuan, tapi nggak jelas sih Mas Hmm. itu masih muda atau tua atau nenek-nenek, saya nggak ngeh lah, cuma lihat samar-samar gitu. Seperti kuntilanak atau Mas kalau ayo kalau seperti dulu yang saya lihat kan kalau kuntilanak ya ya kayak gambar-gambar atau video-video yang lain Mas ya kayak kalau yang saya lihat ya Mas kayak cuma
baju putih, Mm, pokoknya pakaiannya tuh kayak putih gitu, terus mm, rambutnya panjang, ya kayak kuntilanak-kuntilanak mungkin yang ada di film-film atau itu ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya dulu lihatnya juga nggak terlalu jelas juga soalnya itu wah terbang itu Mas, kalau saya itu lihatnya. terbang itu mas. Kalau Mas Atong itu mungkin ceweknya itu pakaiannya seperti kuntilanak gitu atau wujud lain kayak nenek-nenek, maksudnya kayak noni-noni Belanda atau gimana gitu Mas itu. Itu enggak sih mas, enggak kuntilanak sih, cuma perempuan. Berarti wujudnya manusia orang biasa Mas. Iya iya Oh. biasa, tapi dia tuh pakai enggak baju putih tapi baju merah, sama celananya itu kayak rok tapi udah sobek-sobek Kayak gitu mas. Tapi gaun apa gitu Mas. enggak sih mas, cuma baju biasa aja. Baju biasa. Baju merah gitu. Tapi Tapi- juga samar-samar sih mas, tapi berarti nggak terlalu jelas Mas itu. enggak terlalu jelas. Setelah melihat itu gimana Mas? Wah, Maksudnya- perasaan saya yo langsung kaget lah mas, aku takut lah. Lari atau maksudnya tetap penasaran gitu manusia atau siapa tahu Didik Gemes itu Mas. Saya tetap lari mas, saya teriak tuh, saya takut banget itu. Itu saya tuh penasaran Mas kalau dari tempatnya itu memang terlihat kos-kosannya itu terlihat dari luarnya itu dari maksudnya dari fisik kos-kosannya ya Mas itu memang sudah terlihat menyeramkan jauh dari penduduk atau bagaimana itu kok kayaknya itu tempatnya memang kayak banyak makhluk halusnya mungkin yang sering ganggu gitu. Kalau kos-kosannya itu ya biasa sih mas, standar, penduduk juga nggak terlalu jauh. Cuma saya dulu pas waktu mau ngekos kan cari kos-kosan, nah, yang punya kos-kosan itu pernah cerita sama saya kalau dulu juga ada orang ngekos di situ, tapi nggak beberapa lama, cuma 1 bulan 2 bulan dia nggak kuat, katanya ada gangguan Ya, itu ada nggak kuat, gangguan terus itu. pergi pindah kos. Tapi saya dikasih tahu kayak gitu bodo amat mas, kata Lah saya. iya Mas. Biarin lah, Kalau kita nggak mah, ganggu ya kan. asalnya nggak asalkan Nah, nggak ganggu itu mungkin betul mas itu. kalau ada suara atau apa itu ya mungkin mau kenalan teman soalnya mungkin di situ Iya, rumahnya dia kita kan pendatang gitu. Berarti itu tempatnya itu gimana ya standar itu ya Mas biasa Iya, gitu ya. standar, Atau mungkin bekas kuburan atau apa itu Mas. Kalau itu mah nggak tahu saya mas, cuma dikasih tahu Tempatnya yang, itu. Tapi kalau mungkin teman kos yang ada di situ itu mungkin pernah cerita nggak Mas? Mungkin pernah juga mengalami kejadian seperti itu atau cuma yang khusus di Masnya sendiri gitu? enggak cuma saya sendiri mas, saya kan ngekos kan bertiga mas. Oh, Itu bertiga kan enggak satu kamar, tapi ya cuma satu kos tapi beda kamar gitu. gitu. Juga mengalami semua itu mas, tapi beda-beda. Berarti itu kalau menurut saya itu berarti memang tempatnya ya Mas itu Iya, ya. paling tempatnya itu ngeri itu. Memang gitu Mas. Ya walaupun bangunannya bagus itu kalau tempatnya di situ memang agak angker atau mungkin dulunya ada sejarah yang mengerikan atau mungkin bekas kuburan atau bekas pembantaian itu memang sepertinya ya walaupun dibangun dengan bangunan yang bagus ya mungkin akan itu Mas. Soalnya kan udah tempatnya dia kan dari dulu itu. Iya, betul gitu. Kalau itu mungkin saat di kos itu kejadian atau gangguan yang paling parah itu gimana Mas itu? Paling parah itu ada mas, salah satunya itu saya pas waktu apa ya tuh, pas juga malam hari mas, juga malam hari sekitar jam berapa ya, tapi udah malam mas itu. Saya waktu pergi dari angkringan kan nongkrong, ya, terus pulang nongkrong lah, tuh. tuh pulang di depan rumah itu mas, kayak apa ya, sok-sok orang tapi tinggi sekali mas. Saya nggak ngelihat sampai ke atas, tapi kayak badan Tinggi tuh itu Mas. nutupin semua bangunan yang kos itu loh. Nah itu paling menyeramkan itu mas. Itu bentuknya emang kayak makhluk atau bayangan gitu Mas itu? Tapi itu kayak malah makhluk sih, tapi gimana Gede ya, gitu ya, gede raksasa banget, gitu. mas itu wujudnya apa juga nggak tahu, tapi itu tetap makhluk itu mas, besar sekali mas, tinggi sekali. Wah itu terus itu sebelumnya itu Mas Atong itu pas mau pulang itu sendiri atau sama temen itu Mas? Saya sendiri mas. Sendiri. Saya sendiri. Wah, Ngeri takut juga ya, sekali Mas. mas itu. Nah, terus Saya gimana? itu saya langsung telepon teman saya mas yang di dalam kos itu mas. Langsung telepon kan, pas begitu lihat, tapi saya nggak langsung telepon mas, saya lari dulu, takut kan itu, langsung lah iya lari Mas saya. kayak gitu. Langsung lari, langsung telepon teman saya suruh jemput itu mas. Saya
suruh jemput terus saya menuju ke kos tapi udah nggak ada apa-apa lagi. Berarti itu suasananya udah maksudnya penampakannya gitu udah nggak ada gitu ya Mas, berarti udah Iya udah kosong nggak gitu. ada itu pas dijemput sama temen gitu. Wah ngeri juga Mas kalau Ngeri, kayak Mas. gitu. Wah, saya mending tidur di masjid lah, Mas, nggak balik ke kos kalau saya. Dan polisi ambil diminum dulu Mas. Oh iya Nggak Mas. apa ini? Ya Mas. Teh hangat spesial Mas. yang buat Pak Admin itu. Makasih Pak Admin. Ah manis Mas. Kalau ini manis itu. Kalau kemarin tuh agak kurang manis ya Mas. Dimakan juga Mas ini. Oh iya Mas. Ada Apa ini, pisang Mas? crispy spesial dari Ngundar Kedai. Oh. Enak teman-teman. Rasa coklat. Renyah ya Mas ya. Buat teman-teman mungkin yang suka nongkrong bareng teman-temannya atau mau kumpul mengerjakan tugas atau mungkin sekedar main mabar, bisa langsung mampir ke Ngundar Kedai teman-teman. Tempatnya enak, luas, free wifi. Cemilannya juga menunya itu banyak, ada minuman, kopi, teh, dari makanan ringan sampai makanan berat semua ada teman-teman. Jadi kalau mabar nongkrong haus lapar tinggal pesan teman-teman, free wifi. Langsung aja teman-teman cek di Google Map ada Ngundar Kedai. Enak ini teman-teman, saya suka nih. Buat Mas Atong ini kalau sepulang dari merantau ini sekarang di rumah kesibukannya ngapain aja nih Mas Atong? Saya kesibukannya cuma glundang-glundung Mas. Saya di rumah. Gabut berarti Mas? Iya gabut ya Mas. Jualan bakul semongko itu ya Mas? Semangka glundang-glundung. Betul. Ya gimana Mas, soalnya kan juga masa-masa pandemi gini kan. Betul Mas. Emang dari awal pandemi itu sampai sekarang itu memang susah Mas itu cari kerja itu. Dari lowongan juga jarang yang buka. Pokoknya kalau pas lagi nganggur wah tambah stres nih masa-masa kayak gini. Dengar-dengar katanya mau nikah nih Mas Atong nih. Iya ini Mas, kok tahu Mas? Tahu Mas. Ya Nah. dari wajahnya bahagia terus nih. Pasti Ya. mau nikah nih. Doanya aja ya Mas ya. Amin. Buat teman-teman penggal misteri, Pak Admin ini juga mau menikah Pak Admin ini. Jadi minta doanya aja buat teman-teman penggal misteri, buat Mas Atong dan Pak Admin ini, semoga besok dilancarkan nikahnya. Amin. Saya sambil makan ya teman-teman. Dingin juga nih teman-teman hawanya nih. Dihapuskan boleh Mas Atong? Tak bawa pulang aja Mas nanti. Boleh nanti. Enak ya Mas. Tinggal kalau mager tinggal telepon langsung ke Ngundar Kedai. Nanti bisa diantar Mas Atong. Bisa diantar ya? Ya, tapi ya nggak jauh-jauh mungkin sekitar sini. Lanjut ke ceritanya yang tadi Mas Atong. Jadi setelah kejadian itu gimana lagi Mas Atong? Kejadiannya ya cuma itu aja Mas yang paling menyeramkan. Berarti itu selama kos itu memang sering dapat gangguan-gangguan goib kayak gitu ya Mas Atong? Iya Mas, sering Mas. Jadi gini Mas Atong, mungkin dari Mas Atong sendiri ada pesan-pesan tentunya buat kami dan teman-teman sepenggal misteri untuk menyikapi hal-hal kegoiban yang mungkin kayak gangguan-gangguan goib yang di luar nalar gitu, itu gimana Mas Atong menyikapinya dan pesan-pesannya itu? Pesan saya buat semuanya, yang terpenting jangan pernah takut sama makhluk goib, setan belek, setan nengklek. Gak usah pernah takut Mas, yang penting kita tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita mau datang ke tempat baru, mau kemanapun tetap ucap salam, assalamualaikum. Yang penting jaga lisan dan percakapan aja Mas. Kalau begitu terima kasih Mas Atong atas waktunya, mungkin udah mau kami undang kemari, menyelakan sedikit waktunya. Dan saya ucapkan juga buat
teman-teman Penggal Misteri yang telah menyaksikan. Mungkin kalau dari saya dan dari Mas Atong ada sedikit salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.